Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh VOC dan Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini ditandatangani di Dukuh Kerten, Desa Jantiharo, Karanganyar, Jawa Tengah. Latar belakang terjadinya Perjanjian Giyanti yaitu dipicu oleh konflik antara tiga pewaris Kerajaan Mataram, yaitu Pangeran Prabu Suyasa atau Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau yang biasa disebut dengan Pangeran Sambernyawa. Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi merupakan kakak beradik, sama-sama putra dari Amangkurat IV, penguasa Mataram pada periode 1719 sampai 1726. Sementara Raden Mas Said adalah putra Pangeran Arya Mangkunegara, yang dimana Mangkunegara adalah putra sulung dari Amangkurat IV. Arya Mangkunegara yang seharusnya meneruskan tahta Amangkurat IV justru diasingkan ke Sri Lanka. Raden Mas Said juga mengklaim berhak dengan tahta Mataram sebagai salah satu cucu Amangkurat IV atau keponakan Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi. Susuhunan Pakubuwana II kemudian memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta dan berdirilah Kasunanan Surakarta pada tahun 1745 sampai 1749. Naiknya Pakubuwana II yang didukung VOC mendapat perlawanan dari Pangeran Mangkubumi yang berkoalisi dengan Pangeran Sambernyawa. Sebagai memperkuat jalinan kerjasama, Mangkubumi menikahkan putrinya dengan Pangeran Sambernyawa. Perlawanan Mangkubumi dan Sambernyawa melalui perang gerilya di sejumlah wilayah Jawa merepotkan Pakubuwana II dan VOC. Pada tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwana II meninggal dunia. Situasi ini dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengklaim tahta Mataram Islam. Namun, klaim Pangeran Mangkubumi tidak diakui oleh VOC yang justru menunjuk putra Pakubuwana II bernama Raden Mas Sojadi menjadi Pakubuwana III. Rencana yang dilancarkan oleh VOC untuk memisahkan antara Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said yaitu dengan politik siasat adu domba. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa kapan saja mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan oleh VOC ini membuahkan hasil karena pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Pakubuwana III. Pada tanggal 22 sampai 23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Gelar yang akan digunakan serta kerjasama VOC dengan Kesultanan. Isi dari Perjanjian Giyanti yaitu yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alageng Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah dengan separuh dari Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. Yang ketiga, sebelum Pepatih Dalem atau Riksbestarder dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC
di tangan gubernur. Pepatih dalam adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari presiden atau gubernur. Yang keempat, Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan pepatih dalam dan bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. Yang kelima, Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada VOC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 ril tiap tahunnya. Yang ketujuh, Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III sewaktu-waktu jika diperlukan. 8. Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. 9. Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, dan 1743, 1746, dan yang terakhir 1749.